Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Anista Asri, BP 1810542012. Baiklah, pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai materi kuliah Teori Ekonomi Mikro 2, yaitu mengenai kesejahteraan. Pada materi kesejahteraan ini, kita nanti akan membahas fungsi kesejahteraan, yang mana kita menyediakan cara untuk memberi peringkat pada setiap utilitas yang berbeda pada setiap konsumen, dengan mempertimbangkan bagaimana preferensi individu bisa dijadikan atau digabungkan menjadi preferensi sosial nantinya. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai aggregating preference. Aggregating preference ini, pada aggregating preference ini, konsumen itu memiliki seluruh preference dari seluruh barang, yaitu misalnya terdapat 3 barang X, Y, Z. Maka kita contohkan, yaitu terdapat barang A, barang B, dan barang C. Yaitu terdapat konsumen A, B, dan C dengan barang X, Y, dan Z. Yaitu kemudian ada barang yang konsumen B memilih Y, Z, dan X, sedangkan konsumen C memilih Z, X, dan Y. Dari contoh yang ini, yaitu masing-masing konsumen memiliki preferensi yang berbeda-beda. Ada XY, kemudian YZ, ZX, YZ, ZX, dan XY. Namun jika kita lihat hanya seperti ini, maka ini tidak transif dalam melihat preferensinya. Maka cara lainnya itu, misalkan terdapat barang X dan Y, maka barang X diberi peringkat 1 oleh A, dan kemudian Y diberi peringkat 2 oleh B, dan sebaliknya, sehingga nanti hasilnya akan seri dan akan mendapatkan peringkat agregat 3 di setiap alternatif yang ada nantinya. Namun masalah yang muncul yaitu manipulasi suara, yang mana dengan mengubah urutan dari pengambilan suara, yaitu dengan seperti ini. Kemudian ini kita tambah menjadi Q, 1, 2. Setelah seperti ini, maka mekanisme keputusan sosial itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan rangkaian preferensi individu yang lengkap, yang mana itu bersifat reflektif, yaitu reflektif dan transitif, dengan preferensi sifat yang sama. Dan yang kedua yaitu semua orang suka X daripada suka Y, maka preferensi sosial harus X di depan Y, atau harus X yang didahulukan baru preferensi terhadap Y. Kemudian yang terakhir yaitu preferensi antara X, sehingga preferensi terhadap Y itu harus bergantung kepada orang yang memberi peringkat terhadap preferensi X dan Y saja gitu. Namun hal ini sulit untuk menemukan mekanisme yang memuaskan. Menurut Kenneth Arrow membuktikan bahwa teorema impossible itu memiliki 3 fitur, yaitu mekanisme keputusan sosial itu tidak masuk akal. Ia mengatakan menurut Kenneth Arrow itu, ia mengatakan bahwa tidak ada cara yang sempurna untuk menentukan keputusan
sosial, dan juga untuk mengumpulkan preferensi individu menjadi preferensi sosial. Fungsi dari kesejahteraan itu yaitu menggunakan rumus dari rumusnya, yaitu WU1 hingga U seterusnya sama dengan sigma dari NI sama dengan 1 dikali UI. Ini disebut juga dengan utilitarian klasik atau Benthamier. Sedangkan fungsi kesejahteraan jumlah utilitas tertimbang itu rumusnya yaitu hanya beda di sini, yaitu dikalikan dengan AI dikali dengan UI. AI di sini yaitu merupakan angka seberapa penting utilitas tersebut, yaitu biasanya angkanya bersifat positif. Kemudian ada juga yaitu fungsi kesejahteraan minimal atau Rawisian. Rumusnya yaitu W1 hingga U seterusnya sama dengan minimal dari U1 hingga U seterusnya atau UN. Apabila kita lihat dari rumus tersebut, maka sebenarnya kesejahteraan sosial itu bergantung kepada kesejahteraan terburuk, kesejahteraan agen terburuk, atau yaitu kesejahteraan yang paling minimal. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai memaksimalkan kesejahteraan yang dilambangkan dengan XI pangkat K. Untuk rumusnya yaitu maksimal dari U1X hingga UNX yaitu sigma N I sama dengan 1 X I pangkat 1 sama dengan X, menjadi sigma N I sama dengan 1 X I pangkat K sama dengan X pangkat K. Inilah rumus untuk mencari maksimalisasi dari kesejahteraan. Untuk menemukan alokasi yang layak dalam memaksimalkan kesejahteraan itu, maka alokasi yang seharusnya itu harus bersifat efisien Pareto. Efisiensi Pareto ini yaitu memiliki gambar sebagai berikut. Maka yang di bagian bawah ini merupakan set dari kemungkinan utilitas. Yang di sini titik yang bersinggungan ini merupakan efisiensi Paretonya. Namun jika di setiap utilitas itu ditetapkan cembung, maka gambarnya yaitu kan seperti ini.
maka gambarnya akan seperti ini, yaitu di setiap titik efisiensinya Paretonya itu maksimal untuk fungsi kesejahteraan utilitas yang tertimbang. Yang selanjutnya itu mengenai fungsi kesejahteraan sosial individual, yaitu memiliki rumus W sama dengan W dikali U1 dikali X1 titik-titik hingga berapa banyak preferensinya itu kan atau utilitasnya itu N ditandai dengan N berapa banyaknya nantinya. Kemudian fungsi kesejahteraan sosial individual ini merupakan fungsi kesejahteraan individual dengan juga fungsi dari kumpulan konsumsi dari agen individual yang dikenal dengan fungsi individualistis. Baiklah, pada pembahasan selanjutnya itu mengenai alokasi yang adil. Dalam pembagian yang sama itu tidak selalu harus efisiensi Pareto. Karena jika selera setiap agen itu berbeda-beda, maka pada umumnya nanti para agen itu akan memilih berdagang dari divisi yang sama. Dan yang materi selanjutnya yaitu iri dan ekuitas. Apabila alokasi itu adil apabila suatu agen itu tidak menyukai bundel dari agen lain. Apabila agen tersebut lebih menyukai bundel dari agen lain, maka itu dikatakan iri. Apabila kita gambarkan, iri dan ekuitas ini memiliki gambar sebagai berikut. Di sini letak W1/2, W2/2, sini B 1/2, W2/2, sini A, sini 1. Inilah bentuk dari gambar iri dan ekuitas. Alokasi asli atau alokasi yang adil itu terletak di bawah kurva indiferens. Apabila kita katakan bahwa agen A lebih menyukai apa yang dimiliki oleh agen B atau dia lebih menyukai dari bundle B, maka yaitu XA1 terus tuh X2 XA pangkat 2 itu berarti lebih kecil dibandingkan A dikali dengan XB pangkat 1 XB pangkat 2, atau XA atau agen A itu menyatakan dirinya bahwa dia lebih tidak menyukai bundle dia dibandingkan dengan bundle B, atau bundle B itu lebih disukainya dibandingkan bundlenya sendiri. Namun apabila ia lebih menyukai bundlenya sendiri, maka dia dapat menentukan nanti harga P1 P2 nya, yaitu rumusnya atau caranya yaitu dengan fungsinya. Maka fungsinya P1 WA pangkat 1 ditambah P2 WA pangkat 2 itu lebih kecil dibandingkan P1 XB pangkat 1 ditambah P2 XB pangkat 2.
Berarti di sini dikatakan bahwa bundle XB itu harus lebih besar. Namun sebenarnya hal ini bertentangan karena bundle A dan B itu sama-sama dimulai atau sama-sama mengawalinya dengan bundle yang sama. Jadi A ini tidak mungkin iri, tidak mungkin dia A ini iri kepada bundle yang B. Jadi equilibrium kompetitif yang adil itu dari divisi yang sama itu jadi equilibrium kompetitif dari divisi yang sama itu merupakan itulah yang menjadi atau yang disebut dengan alokasi yang adil.